Jadi kalau kita berbicara terkait traceability tadi Bu ya, kita sambung bahwa memang kalau kita berbicara standardize semua petani misalnya harus, kalau kita ambil contoh UDR comply, itu juga sulit juga Bu ya. Nah, jadi kita melihat salah satu solusi yang mungkin paling konkret adalah kita ambil petani sawit yang sudah PSR itu Bu. Jadi kita tahu bahwa memang mereka sudah clean and clear, terus seedlingsnya sudah jelas juga gitu kan, dan juga dia juga sudah punya off takernya juga biasanya Bu gitu kan, sudah tahu juga PKS-nya kemana. Nah, jadi dari sanalah baru kita bisa mungkin ya memisahkan, mensegregated itu Bu, gitu. Bahwa memang ya ini adalah buah petani dari sini, dari kelompok tani ini yang kemudian dikirimkan ke EU itu Bu. Nah, dan kalau misalnya yang tidak yang belum PSR atau yang belum berispo, ya mungkin seperti yang sampaikan Bu Ros tadi bahwa lebih cocok petani-petani ini mengirim TBS-nya itu lebih berfokus kepada penggunaan di dalam negeri. Iya. Apalagi kan sekarang pemerintah sedang gencar nih Bu, sekarang sudah mulai juga nih ada informasi terkait menuju B50 juga kan Bu. Mungkin Bu, mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi sehingga tidak ada TBS petani ini yang tanda kutip tidak laku. Karena ini sumber penghidupan kan Bu di masyarakat gitu Bu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya, kalau pengalaman saya negosiasi, permintaan Eropa ataupun Amerika is not so complicated ya. Mereka hanya ingin lahannya itu legal. Mereka kalaupun sewa legal, ya. Kalaupun apa-apa, umpamanya tanah pemerintah ada izin pemerintahnya. Hanya legalitas yang dia inginkan. Yang kedua, dia ingin sekali luasnya itu sebetulnya minimal 2 sampai 4 hektar. Kita mintanya up to 25 hektar. Malaysia mintanya up to 50 hektar ya. Jadi dia tidak macam-macam. Kemudian dia minta supaya petani ini bergabung dalam satu koperasi yang tidak dikendalikan oleh pengusaha besar. Apakah itu pengusaha besar, apakah itu pemerintah. Nah, ini yang harusnya dimengerti bahwa sebetulnya kayak kita sekarang ya, kita bicara UDR. We are not talking about sustainability ya. Kalau kita bicara UDR, itu kita bicara mengenai kuncinya due diligence dan traceability. Kita tidak bicara sertifikasi. Ya. Jadi jangan membebani diri kita bicara sesuatu yang lain, kita kembali kepada sustainability. They are not talking about sustainability. Itu dua hal yang berbeda. Tujuan sustainability memang ada di dalam UDR, tapi kan dia sedang tidak mempermasalahkan sustainability. Jadi kalau kita sekarang mempermasalahkan sustainability di waktu kita negosiasi bicara lain, kan kita jerat leher kita sendiri. Betul. Ini yang saya orangnya suka nggak ngerti begitu ya. Saya pikir karena saya biasa negosiasi kan, kalau kepentingan ini you block that direction. Fokus. Jangan terus bicara yang lain-lain gitu ya. Nah, terus mereka mengatakan, wah kalau UDR itu kan harus ada ILUC, harus ya, itu bicaranya biodiesel bukan bicara UDR. Beda lagi. Ya. Jadi memang ya dari beberapa literatur yang saya baca, mereka itu mengatakan kalau petani memproduksi sawit dengan cara yang ya negara itu terima, kemudian dan diperdagangkan, sebetulnya nggak ada masalah. Karena di negara itu dia boleh memperdagangkan barang yang diproduksi oleh petaninya. Tetapi harus ada batasan sejauh mana toleransi pemerintah terhadap petani yang memproduksi itu. Kalau apakah modalnya 10 juta, apa modalnya 100 juta, apa modalnya 1 miliar, tergantung pemerintahnya. Tapi di kita ini kan dibatasi modalnya 5 juta. Kalau 5 juta berapa pohon sih? Enggak nyampe Bu hektar. Makanya saya bilang seharusnya Departemen Pertanian memajukan usulan bahwa undang-undang perdagangan mengenai izin usaha perdagangan IUP itu jangan 5 juta. Jangan 5 juta, tapi umpamanya
200 juta kayak Iya, gitu ya iya, kan. iya. Sehingga petani yang lain bisa tercakup Iya, karena itu iya. diakui oleh UDR. Betul, betul. Jadi kita kadang-kadang nggak fokus yang kita lihat gitu ya. Dan kita kan juga harus mengerti bahwa kalau kita negosiasi, kita kan sebetulnya harus mengerti hukum, harus mengerti teknis. Bagaimana mengawinkan hukum dengan teknis, Iya. ya enggak ya? Iya. Karena orang hukum nggak ngerti teknis. Jadi dalam suatu negosiasi kan dikatakan bahwa ya kalau Indonesia apa namanya, Iyo kan bilang kalau Indonesia mau mengekspor sawitnya ke Eropa, ekspor saja. Kami pasar terbuka. Sekarang kan kita mengekspor ke Eropa, itu kan bukan FOB. Itu kan kita mengekspor ke Eropa, itu kan pakai license. Berarti kita harus punya pembeli dulu di sana, baru bisa kita menerbitkan license. Kalau zaman dulu kita bisa FOB, kita mau kirim ke Belanda, nanti jatuhnya ke India atau ke Cina bisa saja kan. Berarti barang itu ada di laut itu kemana arahnya terserah gitu kan. Nah sekarang itu kan sudah minim sekali hal-hal yang sifatnya FOB gitu. Jadi saya bilang sama si lawyer yang international lawyer itu, saya bilang tidak bisa mengekspor ke Eropa tanpa pembeli. Nah sama juga sekarang dengan UDR. UDR itu tidak bisa kita mengekspor tanpa pembeli. Tetapi UDR harus masuk sistem informasi, harus dinilai oleh seorang operator, dari operator harus dinilai oleh kompeten authority harus juga. Nah itu berapa lama? Apakah bisa gitu kita masuk ke sistem informasi, kita terbitkan LC? Nah kalau di situ berbulan-bulan kita kena denda lah, karena LC itu kaitannya uang. Betul. Ini orang-orang yang nggak terpikir. Dan lagi kita kan juga harus kalau saya negosiasi, saya bilang kenapa Anda mempermasalahkan luasnya, sustainability-nya atau tidak? Sawit yang ditanam di got, yang ditanam di sungai, dengan ditanam di sumur buahnya sama kok. Iya, sawit juga. Sawit juga. Ada minyak juga. Ada minyak juga. Bedanya apa? Nah kalau kita kaitkan kepada lingkungan, apakah masalah lingkungan harus selalu terkait dengan masalah perdagangan? Kan salah. Iya, betul. Sedangkan lingkungan, agreement on environment itu tidak ada di dalam WTO. Jadi basis kita berunding selalu TBT dan GATT, artikel berapa itu. Jadi itulah susahnya kalau kita membuat satu peraturan, kita nggak ngerti aspek-aspek dagangnya itu, kita nggak ngerti, susah kan. Jadi kalau saya bicara sama Pak Ajis dulu, dia bilang, bros kita ini kan sawit kita diterima oleh Jepang gini-gini. Do you know how much Japanese, saya bilang, beli sawit kita? Not even a ton. Orang Jepang tuh nggak pernah beli sawit Indonesia kok. Yang kita targetkan ini kan pasar. Nah jadi saya pikir harusnya Kapasindo punya kekuatan begitu ya, untuk menentang orang-orang yang sama sekali sebenarnya nggak ngerti masalahnya gitu. Ya karena itu juga berhubungan juga dengan masyarakatnya juga kan, petaninya sendiri, kehidupannya juga gitu. Ya kita kan selalu harus mengkaitkan kepada keberadaan petani itu ya Pak ya. Nah sekarang kalau kita beralih kepada keberadaan petani Pak, berapa kan di Riau ada berapa hektar? Berapa juta hektar? Kalau total lahan 4,01 juta. Yang dari petani berapa? 2,6. 2,6 sekarang ya? Jadi cukup besar ya. Kalau Riau itu uniknya Bu, luasan oleh petani lebih luas daripada perusahaan. 2,6 juta petani. Ya kalau perusahaan dengan perusahaan besar dengan swasta barangkali lebih ya. Kalau misalnya perusahaannya 1,4 ya Bu. Perusahaan apa itu? Pokoknya swasta dan pemerintah. 1,4 ya. Nah sekarang 2,6 juta hektar ini berapa yang milik petani? Itu milik petani Bu, 2,6 juta. Oh 2,6 ini milik petani. Luasan petani 2,6. Yang ilegal berapa? Wah kalau misalnya di nasional Bu, kita nggak bisa juga bilang ilegal Bu ya, karena kan ini masih berjalan prosesnya Bu ya. Dan juga kan untuk penetapan status kawasan hutan itu juga melalui 4 tahapan yang semuanya kita tahu juga tidak melalui 4 tahapan itu.
Tapi yang terindikasi ya Bu ya. Terindikasi adalah yang ada di kawasan hutan lah. Terindikasi dalam kawasan hutan, kalau secara nasional data KLHK itu kan 3,3 juta Bu. Kalau bilangnya Nasional, kemarin ya. saya bicara sama KLHK itu bilangnya 1,2 yang di Riau. Di Riau. Ya. Ya, betul. Sekarang dari 1,2 ini kira-kira 300.000 hektar sudah berubah menjadi miliknya Agrinas. Agrinas. Kapal terbang dari internasional di Indonesia nggak ngisi bensin di sini lagi. Isinya di Singapura. Betul. Nah, jadi itu menjadi hambatan yang cukup besar, yang perdagangan yang cukup besar. Dan sebegitu kita kalau mau ekspor ke Eropa harus ini, harus itu segala macam. Lebih parah lagi kalau kita mau ekspor ke Amerika harus punya lawyer. Iya. Bagaimana caranya mengekspor ke Amerika? Nah, saya melihat bahwa generasi muda, walaupun yang tua juga sih sebenarnya, jarang yang mengerti permainan di dunia internasional ini. Perjanjian-perjanjian yang ada di dalam percaturan perdagangan dunia internasional. Ya. Jadi kadang-kadang orang suka salah menggunakan istilah atau apa ya, itu tidak bisa dipakai kalau kita bicara di dunia internasional. So, umpamanya ada orang Indonesia mengatakan bahwa wah, sawit itu imperialisme. Sawit itu adalah kolonialisme. Sawit itu pembeli itu adalah imperialisme. Itu adalah kolonialisme. Saya bilang kamu nggak bisa bicara gitu. Imperialism means something else. Bukan masalah yang kait kepada masalah perdagangan. Kalau kita bicara begitu di dalam negosiasi kita kalah. Ya. Udah kalah duluan sebelum bertarung. Kalah duluan sebelum bertarung. Jadi saya melihat ya bahwa saya ingin sekali bahwa generasi muda ini mulai mengerti lah. Bahwa ada suatu, kita ini berdagang bukan berdagang kayak di pasar siapa datang beli. Kita ini berdagang suatu bulk komoditi yang sangat besar. Stakeholder sangat luas. Dan itu harus betul-betul dipelajari secara mendalam. Dulu pernah perdagangan itu, waktu itu Pak Bayu itu pernah mengusulkan, Bayu Krisnamurti yang sekarang di Bulog, mengusulkan bagaimana Bu Ros kalau kita punya hub di Turki atau di Mesir. Karena dulu kita mau bikin hubnya di Jadi saya, Astra, kemudian Wilmar, kita orang 7 ingin membuat hub itu di Cina, di Guangzhou. Jadi kita lihat sudah ada tanahnya, wah kalau kita bikin hub di sini semua sawit kita akan mampir sini dan melalui Guangzhou baru naik ke atas. Karena Guangzhou kan daerahnya kan tidak dingin, jadi tidak perlu ada pemanasan. Nah, tapi waktu itu Pak Bayu mengatakan kepada Pak Menteri bahwa hub itu harusnya dibikinnya di Mesir. Nah, saya melihat, kemudian saya pelajari kenapa kita tidak bikin hub di Mesir. Karena di Mesir itu sendiri pasarnya dikuasai oleh Malaysia. Malaysia sudah punya hub di sana. Sudah bersaing ya. Jadi kita tidak mungkin bersaing dengan Malaysia yang sudah menguasai pasar jauh lebih dulu dari kita. Ya. Itu permasalahan yang sangat pokok sekali ya. Harga hub, karena hub itu kecepatan kita menservis. Betul. Ya. Kemudian international agreement. Saya ingin anak-anak muda sekarang ini mulai ngerti international agreement karena saya sangat terbuka. Kalau dulu orang-orang yang bolak-balik WTO dia kerja apa kamu orang nggak tahu. Kalau sekarang saya sama anak-anak muda sama-sama ngerti kita. Apa itu WTO? Apa itu GATT? Bagaimana Anda seorang teknis bisa ngerti apa yang dimaksudkan dengan setiap agreement di dalam perjanjian itu? Dan bagaimana kaitan satu perjanjian dengan perjanjian yang lain? Dan harus ingat yang dihadapi itu adalah ahli-ahli hukum. Nah sekarang UDR ini kan yang nanganin Kemlu. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Karena masalah UDR ini kan trade barrier. Percaya kan? Bukan hanya diplomasi. Bukan diplomasi ini. Ini trade barrier. Ibu biodiesel juga trade barrier. Jadi sekarang kalau kita tidak apa-apa maka kita seakan-akan menerima itu sebagai trade barrier. Ya. Jadi sekarang kalau Deplu semua yang menguasai melakukan ngumpulin orang segala macam perdagangan diam saja. Deplu itu tidak bisa melakukan negosiasi di Eropa. Karena apa? Karena Deplunya Eropa, Kemlunya Eropa dengan Kemlu kita lain. Kemlu Eropa tidak menangani itu. Trade barrier ditangani oleh perdagangannya Eropa.
Jadi negosiasinya harus perdagangan lawan Perdagangan. perdagangan. Nah, pernah siapa yang dari Apkasindo, Papa Gulat, siapa mengatakan, kami kan dari asosiasi nggak pernah diikuti di dalam negosiasi. Yeah. Kan di dalam negosiasi memang tidak terlalu banyak orang yang ikut kan. Kalau kita 5 dia 5, kalau kita 12 dia 12 gitu kan ya. Jadi sebetulnya asosiasi bisa memberi masukan kepada expert yang ada di situ. Sebab kalau asosiasi ikut, di sana asosiasi harus ikut juga, gitu kan, harus berimbang. Ya. Dan itu saya itu ingin sekali anak-anak muda ini ngerti gitu ya. Betul, Bu. Penting, Bu. Jadi seperti sekarang, saya nggak tahu kalau Jono sekolah di bisnis marketing ya. International business marketing. Apakah diajari perjanjian ini nggak? Diajari, Bu. Kalau di business school diajari. Karena memang kalau misalnya, ya itu juga Bu yang salah satu saya sampaikan tadi kan yang spark interest saya pertama di sawit. Ya karena isu-isu tentang sawit dan juga perdagangan internasional itu, Bu. Jadi memang ya banyak sekali terkait dengan trade barrier, misalnya seperti kita ASEAN dan juga EU yang memiliki ya komposisi masing-masing lah, Bu. Terus kita memiliki kemampuan masing-masing, tapi mereka menghambat. Dan kami yakin, Bu, terkait dengan EUDR atau apalagi tadi ILUC dan segala macam, itu sebagai bentuk proteksionisme saja dari Uni Eropa. Nah, makanya kami mengatakan, saya secara pribadi juga sebagai generasi muda petani kelapa sawit, saya selalu menyampaikan, Bu, karena kan sekarang di BPDP ada program beasiswa, Bu, ya, anak-anak petani kelapa sawit. Nah, saya sering menyampaikan kepada mereka, karena saya juga ada di forum anak-anak itu, bahwa sejalan dengan yang Ibu sampaikan tadi, bahwa sawit ini bukan hanya antara orang tua kalian dengan orang RAM, bukan hanya orang tua kalian dengan pabrik kelapa sawit, tapi ini dunia semua terkoneksi dengan kelapa sawit. Makanya saya selalu menyampaikan juga, kalau misalnya lah Uni Eropa itu betul-betul dia saklek katakan dengan traceability, UDR dan lain sebagainya itu, bukan hanya kita yang kehilangan pembeli, tapi mereka akan lebih parah lagi, akan terjadi inflasi atau juga hyperinflasi. Karena memang itu ada hubungannya dengan industri yang sudah berjalan di Uni Eropa. Jadi menyambung yang tadi, saya kan juga tergabung di dalam komunitas anak-anak petani kelapa sawit ini. Jadi itu sebagai upaya dan jalan masuk saya juga untuk motivasi generasi penerus dari kelapa sawit. Karena ironinya yang saya lihat, yang saya perhatikan sebagai anak petani kelapa sawit, petani kelapa sawit sukses untuk menyekolahkan anaknya sampai pendidikan rata-rata S1. Tapi ironinya, setelah anak petani kelapa sawit ini mengenyam pendidikan tinggi, motivasi mereka untuk menjadi petani kelapa sawit hilang. Itu yang disayangkan. Dan kalau misalnya ini terjadi dalam 25 tahun atau 30 tahun ke depan, maka tidak ada lagi yang namanya petani kelapa sawit. Tidak ada lagi yang mendapatkan manfaat dari kelapa sawit. Ya, mungkin bisa jadi Indonesia akan kehilangan salah satu kemampuannya dari kelapa sawit. Nah, itu yang selalu saya perjuangkan untuk kepada anak-anak petani kelapa sawit ini, agar mereka terus memiliki motivasi, Bu, dalam memperjuangkan kelapa sawit. Nah, mereka harus disadarkan, yang sering sekali saya lakukan yang seperti itu, Bu. Sawit itu bukan hanya antara orang tua kalian dan juga pabrik. Bukan hanya orang tua kalian dengan pemerintah di daerah. Itu semua adalah koneksi global. Saya sampaikan seperti itu. Kalian sekarang kuliah dari dana sawit, kalian harus memanfaatkan ilmu dan waktu yang kalian miliki itu untuk mengembangkan industri kelapa sawit yang terkhusus dalam hal petani kelapa sawit. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan perdagangan internasional, Bu, memang banyak dari anak-anak petani kelapa sawit ini yang belum memahami tentang hal itu. Saya akui itu. Tapi ini upaya kita, dan saya juga banyak belajar dari Bu Ros juga, bahwa dengan begitu mata kita akan semakin terbuka bahwa memang sawit ini banyak yang mengatakan jelek, tapi di belakang mereka sangat butuh kelapa sawit. Nah, itu, Bu. Makanya kita lihat juga data dan fakta EU salah satu negara yang sangat menentang kelapa sawit sebagai upaya proteksionismenya untuk menentang sawit. Tapi di satu sisi kita lihat data untuk ekspor dari Indonesia kepada EU terus berjalan. Nah, mendekati head to head dengan China. Mendekati head to head dengan China. Dan itu ada perwakilan 27 negara yang memang mereka memiliki satu keunggulan yang namanya Brazil Effect, ya, Bu, ya. Brazil Effect. Brazil Effect itu. Nah, tapi ya kita tetap yang namanya kita generasi penerus dari kelapa sawit, yang selalu saya sampaikan, Bu, kita harus berpikir sustainable. Kita harus bergerak maju.
kita tidak bisa menggunakan cara-cara lama saja. Kita harus memanfaatkan teknologi, kita harus menggunakan pupuk-pupuk organik dan lain sebagainya itu, sehingga kita bisa bersaing di masa depan. Karena kalau anak-anak petani kelapa sawit ini, Bu, generasi 2 ya seperti saya dan teman-teman yang lain, itu tidak mau lagi menggunakan cara-cara lama, Bu. Karena anak-anak petani kelapa sawit ini kan pengennya keren, Bu. Nah, generasi Z ini kan maunya keren, Bu. Kalau misalnya bisa kerja di kantoran, gitu, Bu. Nah, itu yang harus kita sadarkan dengan cara pemanfaatan teknologi, digital. Karena saya pernah, Bu, melakukan riset, melakukan survei kepada 1.000 anak petani kelapa sawit di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Saya bertanya gini kepada mereka, itu umurnya antara 18 sampai 24 tahun. Yang saya tanyakan, apa yang memotivasi kamu untuk mau menjadi petani kelapa sawit? Jawaban yang paling tinggi, Bu, adalah pemanfaatan digital dan juga mekanisasi. Nah, itu, Bu. Nah, berarti kalau kita ingin meningkatkan motivasi dari anak-anak petani kelapa sawit, pemerintah juga harus ambil peran dalam mendukung pemanfaatan teknologi. Karena memang di perkebunan ini kan memang ya relatif sedikit lambat, Bu, implementasi teknologi dibandingkan industri lain. Tapi itu salah satu kunci sehingga sawit ini dapat menjadi terus berkelanjutan memberikan manfaat bagi negara. Kalau target kami, Bu, 100 tahun ke depan. Karena tidak akan ada gunanya peremajaan yang akan bermanfaat 25 tahun ke depan kalau misalnya anak-anak petani kelapa sawit yang mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan akan meneruskan kebunnya tidak mau menjadi petani kelapa sawit. Kebun sawit akan jadi terbengkalai. Ya, itu barangkali suatu ancaman ya. Yang besar sekali. Itu suatu ancaman, tetapi kita juga bisa mengcombine. Karena orang makin lama makin pintar. Ya. Kita bisa mengcombine teknologi dengan kemauan ingin lebih dari itu. Betul, kan ya. Betul. Jadi kalau saya, let's them become a manager. Ya. Biarkanlah mereka menjalankan anak-anak yang sekarang ini yang sudah sarjana mungkin tidak mau lagi main kotor ya. Nggak mau tangannya kotor. Ya, tetap ada orang yang bisa ngerjain di lapangan, tapi mereka memanfaatkan teknologi yang lebih baik. Ya. Tapi di Indonesia ini kan aneh dan ajaib, bin ajaib. IPB itu Institut Pertanian Bogor. Yang masuk jurusan pertanian bisa dihitungkan jari sampai 10. Coba. Yang itu ikut di dalam dulu teknologi pertanian yang sangat populer, sekarang juga nggak sampai 20 orang. Nurun. Dia lebih interested kepada yang berkomputer, yang ini, yang itu. Teknologi. Coba bayangin ITB yang dulu jurusan apa namanya, astrologi ya, itu tuh yang kalau kuliah paling banyak itu 7 orang. Sekarang 40 orang. Ramai. Kenapa? Karena orang kan maunya kerjanya kan di Amerika, kerja di Rusia, kerja di Iran dengan gaji setinggi langit kan, dengan pengetahuan yang keren. Ya, memang trennya begitu. Jadi kita harusnya mendidik mereka menjadi pelopor-pelopor, manajer-manajer yang bisa menggunakan tenaga-tenaga di bawah mereka. Makanya kita juga mendorong, Bu, kepada generasi penerus petani sawit ini untuk kita lebih fokus kepada intensifikasi, Bu. Jadi itu tadi, Bu, seperti yang Bu sampaikan tadi, pemanfaatan teknologi, terus juga AI sekarang juga sudah booming kan gitu, Bu. Nah, karena kan mereka memang sekarang eranya seperti yang Bu sampaikan. Jadi dengan begitu kita dapat mengikuti zamannya, tapi sawit ini tidak tertinggal gitu. Iya, ya. Yang paling penting sekarang ya, kenapa saya mau panggil Pak Jono ke sini, tadinya saya itu kepinginnya generasi ini muda ini ngerti lah bahwa perdagangan is not easy. Betul, betul. Betul sekali. Sekarang di dalam WTO sendiri orang boleh mengenakan hambatan perdagangan. Apakah itu trade ban, apakah itu hambatan-hambatan yang lain, kayak umpamanya kena anti dumping duty, kena subsidi, itu diperbolehkan. Tapi kan kita pakai itu kan kita harus pintar what is terjadi behind kita kan ya. Betul. Nah itu yang kita nggak pernah pergunakan karena nggak ada yang bisa memanfaatkan itu. Dan kita kan juga kita bangga kita menerapkan sustainability. Sustainability is trade barrier. If sustainability you use it for yourself, then you promoting yourself, isn't it? Tapi kalau sekarang kita mengatakan Indonesia telah menerapkan sustainability, orang ketawa.
Ini adopsi sustainability untuk barrier atau Iya, apa? iya. Sebab standar itu adalah technical barrier to trade. Betul. Gitu. Oke. Jadi terima kasih banyak Pak Jono. Sama-sama Ibu. Ya, diskusi yang menyenangkan Saya pagi ini. Sebenarnya saya jadi hostnya nih sekarang ini. Narasumbernya Bu Ros. Pertama-tama saya juga terima kasih banyak Ibu karena sudah diberikan kepercayaan untuk bergabung di podcastnya Ibu. Semoga yang saya share juga bermanfaat juga untuk terkhusus untuk viewernya Ibu juga. Ya. Kan? Dan ya saya juga mau narik Ibu juga karena memang salah satu tujuan utama saya yang jangka panjang dan juga jangka menengah yaitu memotivasi anak-anak muda ini sehingga mereka pertama tidak demotivated dengan sawit. Yang kedua adalah mereka peduli dengan permasalahan teknologi untuk kelapa sawit. Nah, yang ketiga itu adalah trade internasional, perdagangan, hal-hal seperti itu mereka harus pahami. Sehingga mereka tahu bahwa mereka tidak hanya lokal bisnis saja tani kelapa sawit, tapi semua itu adalah global. Nah, itu. Jadi 3 ini saya mau narahan. Barangkali Bapak harus nambah satu bahwa bertani secara sustainable. Nah, itu dia. Jangan merusak environment sekarang. Iya. So, generasi yang akan datang tidak lagi bisa melakukannya. Ya, betul Bu. Ya. Makanya kita juga dorong intensifikasi itu tadi Bu. Jadi untuk anak petani kelapa sawit, saya secara pribadi nggak pernah lagi menyampaikan kepada mereka buka lahan. Nah, yang saya sampaikan harga lahan sekarang udah mahal. 10 tahun ke depan makin mahal. Bayangkan berapa harganya nanti. Apa kalian mau pakai uang dari hasil kebun sawit keluarga kalian untuk beli lahan baru? Mending lahan yang diusahakan orang tua, kembangkan itu, naikkan produktivitasnya sampai 2 kali lipat. Itu Bu. Dan itu kalau lahan yang demikian itu diusahakan supaya legal. Ya. Dengan demikian dagangnya juga jadi enak. Ya, betul.